Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Hai Sobat Baper sekalian, kita jumpa lagi kali ini sehubungan dengan Hari Kanker Sedunia atau yang kita kenal sebagai World Cancer Day. Kita akan membicarakan aspek-aspek kejiwaan dari pasien kanker. Luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Dr. Natali Widiasih Raharjanti, spesialis kedokteran jiwa konsultan, adalah dokter spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hai Dr. Natali, apa kabar? Baik, Prof. Dr. Natali kan tahu ya, bagaimana kan sering menangani pasien kanker ya, bagaimana gangguan kejiwaan pada yang sangat mungkin terjadi pada pasien kanker karena besarnya masalah yang dibayangkan akan dihadapi, baik apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi pada keluarganya, apa yang terjadi pada pekerjaannya, apakah saya bisa menjalankan fungsi sebagai, kita ketahui bahwa kanker payudara dan kanker mulut rahim merupakan kanker yang paling tinggi kan, jadi banyak pada wanita ya, pada kita ini ya Dr. Natali. Nah, mungkin bisa dijelaskan pada Sobat Baper sekalian, apa itu depresi dan ansietas, dan apakah itu normal terjadi pada pasien kanker? Kasih Prof. Memang betul ya, kadang-kadang kalau Sobat Baper ketahui setiap orang yang didiagnosis mengalami tadi cancer gitu, atau waktu dia udah lewat cancernya sekalipun, atau dalam masa pengobatan itu perubahan suasana perasaan itu selalu sesuatu yang sifatnya normal. Baik dia bisa marah, sedih, nggak percaya, bahkan frustrasi, terus kecewa, bahkan mempertanyakan Tuhan gitu. Jadi kalau tadi Prof Tati bilang bahwa tantangan yang dihadapi sama pasien-pasien atau terutama wanita tadi, kalau kita kena kanker payudara, kanker ovarium gitu, itu tantangannya banyak. Karena bisa aja kena dari sisi fisik aja, pasti ada rasa nggak nyaman akibat tekanan kankernya sendiri, atau justru efek samping dari pengobatan yang seringkali kalau kita belum siap nih, kita ngelihatnya sebagai bentuk cobaan gitu. Terus secara sosial juga, apalagi kan kita sebagai seorang perempuan harus jadi istri, kadang kita bekerja, kemudian mikirin anak nanti siapa yang nemenin gitu, belum lagi peran hal-hal yang terkait ngatur masalah keuangan gitu. Waduh, karena keuangan nanti secara sosial kita gimana nih, saya jadi beban tambahan nggak buat keluarga gitu, apalagi nanti dia juga jadi tulang punggung keluarga besarnya. Jadi banyak sekali yang membuat seseorang itu pasti mengalami naik turun perasaan. Nah, kalau ditanya tadi apa itu depresi dan cemas, itu adalah perubahan suasana perasaan seseorang. Jadi bisa sifatnya normal atau bisa sifatnya gangguan. Nah, kalau pada situasi kanker tentunya kita ketahui bahwa pasien kanker sangat beresiko tinggi untuk masalah psikologis nih Prof. Jadi kapan kita bilang gangguan? Kalau perasaan tadi cemas atau sedihnya sampai mengganggu fungsi dia. Bahkan sampai dia jadi berpikir, terutama pada kondisi depresi yang berat, dia berpikir bahwa waduh udah nggak ada jalan keluar, saya lebih baik nggak ada aja deh, lebih baik saya
mengakhiri hidup saya supaya saya nggak jadi beban tambahan gitu, atau saya udah nggak tahan lagi nih, pasti nggak ada pengobatannya gitu, nggak ada jalan keluarnya. Itu yang seringkali saat seseorang ini tidak mendapatkan dukungan sosial atau pengetahuan yang cukup terkait penyakitnya, keadaan perubahan suasana perasaan itu dia jadi cemas, bahkan sedih, bahkan sampai putus asa, dan akhirnya kalau dibiarkan tentunya berdampak negatif baik untuk kesehatannya maupun untuk pengobatannya. Jadi dia merasa percuma deh, nanti juga bakal nggak ada solusinya seperti itu. Nah itu sih Prof yang seringkali tantangan-tantangan yang ada waktu kita menghadapi pasien-pasien dengan kanker yang mengalami naik turun tuh kondisi perasaannya. Jadi depresi, saya juga jadi belajar nih, depresi dan kecemasan itu memang sebenarnya normal terjadi pada pasien kanker, asal porsinya tidak terlalu berlebih sampai kelihatannya ya seperti itu. Baik, dampaknya tuh apa aja ya pada, jadi maksudnya bagaimana mengenali atau kita lah sebagai dokter, saya kan dokter kanker juga, mengenali bahwa ini pasien saya ini udah sampai nggak normal nih kayaknya gitu loh, perlu bantuan psikiater atau ya. Oke, mungkin gini Prof, kalau kita sebagai tenaga medis ya, apakah kita sebagai keluarga gitu, kita tahu bahwa kita berusaha nih membawa keluarga kita ke dokter gitu ya, terus dia udah mulai menolak dan sifatnya dia udah merasa bahwa menyalahkan dirinya. Nah itu kita harus berpikir, ini jangan-jangan udah masuk ke fase depresi Prof. Soalnya kalau kita bilang bahwa nih kondisi depresi kan kalau istilah awam sedih gitu ya, sedih nih sedih yang normal atau nih sedihnya udah masuk ke arah gangguan. Gangguan juga ada level-levelnya nih. Ada yang sifatnya masih gangguan penyesuaian. Pada kondisi gangguan penyesuaian biasanya dia sifatnya masih fokus sama penyakitnya gitu. Jadi isinya, waduh nih penyakit bakal cemas, bakal nanti bikin saya jadi nggak perform nggak, bakal bikin saya jadi kehilangan, nanti orang akan melihat saya gimana nih kalau payudara saya diangkat gitu, orang akan melihat saya sebagai orang yang nggak sempurna gitu misalnya. Jadi fokusnya masih pada penyakit. Sedangkan kalau udah depresi dia biasanya udah mulai tuh nyalahin diri, aduh ini pasti aku dulu nih kurang beriman atau saya nggak jaga kesehatan, jadi yang sifatnya sama kurang beramal. Jadi sifat-sifat yang seperti itu yang waktu dia sudah cenderung menyalahkan diri, bahkan terus juga udah berpikir bahwa kayaknya hidup ini udah nggak ada artinya lagi, itu kita udah mesti berhati-hati. Terus terutama kalau dia sudah memutus kontak dengan sosial Prof. Waktu dia udah nggak mau lagi ketemu dokternya, nggak mau makan, itu juga udah tanda-tanda tuh. Waktu kita lihat kok dia menolak makan, dia menolak pengobatan, dia menolak berinteraksi dengan lingkungan, kita harus sudah aware nih, jangan-jangan gejalanya sudah makin meningkat dan udah butuh nih bantuan profesional. Jadi boleh nggak sih dibilang Dokter Natali bahwa kecemasan itu level selanjutnya depresi? Atau kecemasan dan depresi ini dua hal yang berbeda? Biasanya kalau kita lihat kecemasan sama kesedihan itu seringkali beriringan sih Prof. Gitu, bahwa kapan sih dia cemas? Karena biasanya karena informasi yang dia punya terhadap permasalahannya masih belum bisa menjawab nih ketakutannya. Nah, kapan kita sedih? Kalau kita merasa ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Misalnya kita punya cita-cita, wah saya pengennya kuliah sampai selesai gitu, saya pengen sarjana gitu, tapi kok saya tiba-tiba kena kanker nih. Padahal sebenarnya cita-cita itu boleh-boleh aja. Paling ya nanti kita lihat nih apakah realitanya antara orang yang punya kanker, maka dia nggak akan bisa tadi meneruskan pendidikan. Ternyata banyak jalan keluar. Nah mungkin saat itu kenapa dia jadi cemas, kalau dia nggak punya nggak punya edukasi yang cukup gitu, informasi yang cukup untuk menjawab solusi terhadap permasalahannya tadi. Nah kapan dia sedih? Biasanya kalau di saat itu dia juga menutup kesempatan dia untuk mendapatkan bantuan informasi tadi. Makanya penting sekali nih Prof, acara-acara yang kayak lingkaran setan ya. Betul. Sementara karena penyakitnya dia cemas, sementara semakin berat cemasnya dia menutup diri sehingga tidak mendapatkan solusi dari masalah yang menyebabkan dia cemas. Betul. Dan di saat yang sama juga mungkin cara dia beradaptasi, ini coping adaptasi itu kepribadian orang sangat beragam tuh. Di saat itulah pentingnya tuh para nakes, para
caregiver, keluarga itu mengenali apakah orang ini yang butuh support nih dari lingkungan untuk membuat dia bisa mengenali rasa cemasnya atau apa yang membuat dia sedih gitu. Sehingga dari situ kita bisa lihat nih kemana dia mencari bantuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang tadi sih, Prof. Dan juga kalau dilihat dari penjelasan Dokter Natali, tampaknya bahwa peran dari survivors group itu besar ya. Karena kalau kita yang bicara atau dokter yang bicara, dokter kan nggak ngalamin gitu loh. Tapi kalau survivors group yang bicara, bagaimana tuh menurut Dokter Natali? Sangat berperan, Prof. Itu sangat-sangat berperan karena kadang-kadang ada orang yang dalam fase marah itu dia akan nggak percaya, bahkan sama Tuhan aja dia nggak percaya, apalagi sama tenaga medis yang dianggap sama-sama manusia gitu. Terutama kalau dia merasa bahwa saya itu udah beramal, saya tuh sehat, kenapa saya dikasih cobaan kayak begini? Nah, waktu dia marah, cara kita mendekati itu sangat-sangat sulit, terutama kalau dia udah menutup diri, dia udah punya anggapan tadi yang Prof bilang bahwa semua orang nggak ada yang ngerti karena nggak pernah merasakan jadi saya. Nah, kenapa survivor itu jadi sangat-sangat bisa masuk? Karena udah orang yang sama nih, yang pernah punya pengalaman sama, sehingga kadang-kadang peran survivor itu juga sangat membantu untuk mendekati orang-orang yang saat ini tidak mau didekati kecuali dia pakai prasyarat tadi, kriteria orangnya harus punya masalah yang sama saya gitu. Nah, itu kenapa tenaga medis juga seringkali kita latih untuk ketemu sama survivor itu juga dia bisa berbagi, oh ya ada loh orang-orang tertentu yang bisa kamu hubungi, dan saya juga waktu mendampingi, kamu normal loh rasa kayak begini, normal kok kamu marah, bukan salah gitu, tapi mau nggak dibantu sehingga dia nggak makin denial tuh, Prof, nggak mau nyari pengobatan. Ada loh orang yang persis seperti kamu, mau saya kenalin, mau saya ini. Jadi peran kita bukan jangan bawa ke perasaan gitu ya, ibaratnya kalau sobat baper tadi, ini kita cari solusi bahwa waktu orang itu marah, waktu orang itu rasanya bertindak agresif ke kita, ke tenaga medis atau ke keluarga, kita jangan ambil hati, tapi biasanya justru kita bantu dia untuk melihat ada loh orang yang seperti kamu, nanti kita bantu dia yang berbagi apa sih yang harus dia lakukan supaya dia bisa mengatasi nih sakit kankernya dengan optimal. Seperti itu sih, Prof. Ya. Nah, Dokter Natali, kalau misalnya jadi saya kan dokter juga, pasien saya kanker semua gitu. Jadi memang disitulah mungkin sobat baper sekalian pentingnya ada komunikasi, ada interaksi antara pasien dengan dokter yang menangani, sehingga dokter yang menangani itu bisa membaca kapan nih seorang pasien memerlukan bantuan gitu kan ya. Nah, pertanyaan terakhir, sebagai keluarga, bagaimana sih keluarga atau orang sekitar nih kalau ada pasien kanker di keluarganya supaya pasien kanker tersebut tidak lebih tenggelam dalam perasaan depresi dan kecemasan tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa belaga cuek gitu atau bagaimana gitu? Bagaimana tuh? Oke, nah memang menghadapi pasien kanker itu susah gampang, nggak mudah, dan itu kayak roller coaster, bener, Prof. Jadi kita harus kenalin tuh yang namanya siklus Kubler-Ross tuh, Prof. Jadi ada siklus fase yang dilalui sama pasien-pasien dengan kanker. Ada yang denial, yang dia nggak percaya kalau dia sakit, dia malah merasa bahwa diagnosis ini salah nih. Terus abis itu ada satu lagi siklus, dia marah nih. Dia kalau lagi marah gitu, dia juga nggak mau tuh dapat pertolongan, apalagi kalau cara kita, kok marahin aku? Terus kita nggak bisa mengerti, memahami perasaan. Nah itu, terus abis itu ada fase bargaining nih, dia lagi tawar-menawar nih, dia akan ikut apapun yang dikatakan keluarga atau dokter asal ada saya harus baik. Nah padahal kita tahu kondisi baik itu tentunya beragam ya, tergantung jenis kanker. Nah satu lagi dia jatuh ke fase depresi sebelum sampai nih ke fase acceptance, dan fase ini nggak urutannya nggak urut, bisa bolak-balik, bisa ini, bisa mundur lagi gitu, tergantung tadi gimana keluarga, tadi kan ditanya gimana ya keluarga atau kita sebagai orang di sekitarnya bisa membantu dengan optimal. Tentunya kita perlu kenali nih dia lagi di fase mana. Kalau dia lagi fase denial, pahami dulu apa yang membuat dia nggak yakin.
Kalau dia nggak yakin, tentunya kita tawarkan, oh gitu, betul sih, normal sih kamu nggak yakin, boleh nggak kita second opinion dulu gitu. Jadi bukan kita berhenti terus kita diamkan, karena kita tahu kalau kita menghadapi kanker kita berpacu dengan waktu, tapi bantu dia, arahkan untuk mengerti, memahami perasaannya. Kemudian setelah itu kita tahu konfliknya, baru kita ajak dia ke tempat untuk menjawab tadi kekhawatirannya. Jadi bukan dibantah denialnya. Udah bener kok datanya ini, oke, masih masuk akal sih, orang bisa aja lab salah. Yuk kita coba di lab yang lain, atau yuk kita ketemu dokter ahlinya yang mana untuk menjawab tuh ketakutan-ketakutan dia. Nah kalau dia lagi marah, pahami dulu kalau kita lagi marah pengennya apa? Pasti kan buang sampah gitu, buang semua sampah emosi kita. Setelah udah kalem, baru kamu yang kamu takutin apa. Jadi isi pikirnya. Setelah itu baru kita ajak, kita edukasi, baru kita masuk. Oh kamu bingung yang ini, yuk saya juga nggak ngerti sih tentang kanker yang ini. Oh ada dokter A nih, dokter B yang jago nih, ahli kanker. Atau dokter ini juga pernah sakit yang sama, loh yuk kita ketemu. Karena kebetulan dia maunya cuma sama yang survivor dok. Nah terus baru di bargaining. Nah bargaining pun itu juga harus hati-hati. Karena ini biasanya antara patuh sama nggak patuh tuh bro. Nah pada situasi-situasi ini biasanya kita kalau lagi yang bargaining itu kita harus selalu dampingin dan bahkan kasih harapan yang realistik supaya dia tidak jatuh ke dalam kondisi depresi. Tapi waktu dia depresi juga itu kita normalisasi perasaannya. Normal kok kamu sedih. Apa sih yang bikin kamu sedih? Iya dok, nanti saya nggak bisa ketemu anak lagi. Kalau kita kok bisa berpikir kamu sedih? Iya, kalau saya di rumah sakit ntar anak saya gimana? Oke, kira-kira kamu berobat untuk apa? Kan untuk bisa ketemu anak sama mana? Tapi kalau di rumah sakit bisa nggak kita pakai video call? Oh iya ya dok. Jadi kita dekatkan lagi nih, apa pikiran-pikiran negatif dia yang dia punya untuk jangan-jangan nih, kenapa sih orang jatuh depresi? Karena dia lebih banyak pikiran negatif, pikiran cuma satu. Jadi kita kembangkan pikiran-pikiran alternatif yang baru untuk menjawab ketakutannya tadi, sehingga perasaan sedihnya tadi bukan 10 nih, tapi turun jadi 8, jadi 6 dengan bantuan dari keluarga. Jadi intinya memang keluarga harus benar-benar bisa berempati dulu, sehingga bisa membantu dia merasa bahwa oh normal ya saya merasa gini. Setelah itu kenali konfliknya, setelah itu bantu mencari solusi. Kalau kita nggak bisa cari solusinya, tentunya bantuan profesional, tenaga medis, tenaga tergantung konfliknya nih, apakah spiritual nih yang konfliknya. Jadi masing-masing itu tentunya punya ahli-ahlinya yang bisa dihubungi. Seperti itu sih Prof. Luar biasa sekali Dokter Natali. Ini memang suatu sisi lain, sisi psikologis dari pasien kanker yang harus kita kenali. Jadi barangkali intinya bahwa barangkali benar Dokter Natali bahwa depresi atau anxiety itu memang normal terjadi, pasti akan terjadi, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Akan tetapi harus dalam level kadar tertentu yang tidak menjadi patologis atau tidak menjadi destruktif terhadap dirinya atau terhadap penyakitnya. Di mana di situ peran pendekatan dari keluarga dan dokter yang merawat, tenaga medis yang merawat itu menjadi sangat penting sekali, dan harus mengenali kapan seorang pasien kanker dengan berbagai masalah psikologisnya memerlukan bantuan dari tenaga ahli untuk menetralisir atau membawa kembali keluar dari cycle tadi. Jadi ada cycle yang harus kita kenali dan pendekatannya pada waktu setiap cycle itu berbeda. Luar biasa sekali Sobat Baper sekalian. Jadi ternyata penanganan kanker itu bukan hanya semata-mata radiasi, bedah, kemoterapi, targeted terapi, sama sekali tidak. Justru salah satu faktor yang paling penting adalah pendekatan psikologis yang telah tadi kita dengarkan dari Dokter Natali. Terima kasih Dokter Natali, jangan bosan-bosan kalau kapan-kapan kita undang lagi. Kelihatannya bincang-bincang mengenai aspek psikologis pada pasien kanker ini menjadi sangat panjang. Kalau kita bisa jabarkan lagi suatu saat pada kesempatan yang lain waktu. Terima kasih Sobat Baper sekalian. Untuk kesempatan kali ini kita akhiri hingga saat ini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih.